Halo teman Tunjuk Bintang, kali ini Tunjuk Bintang akan menceritakan ringkasan film Korea yang diadaptasi dari kisah nyata dan diangkat dalam sebuah novel yang berjudul Silence dan diproduksi pada tahun 2011. Silence mengangkat kisah nyata yang terjadi di Gwangju Inhwa School, wilayah Mujin, Korea Selatan, yaitu sebuah sekolah tunarungu yang telah berdiri sejak 1961. Film ini menceritakan tentang ketidakadilannya sebuah hukum pada kasus pelecehan yang dilakukan pada siswa sekolah yang masih di bawah umur. Lebih-lebih siswa tersebut menyandang disabilitas pendengaran dan bicara atau tunarungu. Oke, sebelum meneruskan video ini, silakan teman-teman subscribe terlebih dahulu channel ini biar channel Tunjuk Bintang bisa terus eksis kasih video yang terbaik buat teman-teman. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan bila ada video terbaru dari channel ini. Semoga teman-teman semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Cerita ini dimulai dari seorang lulusan Akademi Seni Rupa di Seoul, Korea Selatan, yang mendapatkan rekomendasi dari dosennya untuk mengajar seni rupa di sekolah tersebut. Dia adalah Kang In-ho. Perjumpaan tidak sengaja Kang In-ho dengan salah seorang yang bekerja di sebuah kantor pusat hak asasi manusia membawa Kang In-ho akan banyak terlibat cerita dengannya nanti. Dia adalah Seo Yujin. Singkat cerita, Kang In-ho langsung menemui kepala sekolah tersebut, yaitu Lee Gang Seok dan kepala adminnya Lee Gang Bok. Mereka berdua adalah kembar identik, nyaris tidak bisa membedakan mana kepala sekolah, mana kepala adminnya. Sebenarnya dari sini, praktek suap jabatan sudah terjadi, di mana Kang In-ho diminta untuk memberikan dana pengembangan sekolah yang tidak sedikit untuk mendapatkan posisi mengajar di tempat itu. Namun Kang In-ho tidak memiliki pilihan, dia harus memberikannya. Lebih-lebih, dia memiliki anak kecil yang tinggal bersama ibunya karena istrinya telah meninggal. Dia pun menelpon ibunya agar mengusahakan uang tersebut yang berjumlah 50 juta won atau sekitar 600 juta bila dirupiahkan pada saat ini. Ketika di awal dengan lebam di wajahnya, guru itu adalah Park Bo-heon. Park Bo-heon mengatakan bahwa itu kejadian lumrah karena Min-soo baru saja kehilangan adiknya yang mati tertabrak kereta. Jadi menurutnya, Min-soo dibilang stres dan bisa melukai dirinya sendiri. Pada suatu hari, ketika hendak pulang, selesai membaca arsip para siswanya, dia mendengar suara anak berteriak-teriak sambil menangis di kamar kecil. Karena penasaran, dia pun mencari tahu apa yang terjadi. Belum sempat mengetahui kejadian sebenarnya, penjaga sekolah menahannya dan meminta untuk meninggalkan tempat itu, karena itu adalah toilet wanita. Tidak dibenarkan pria masuk ke dalamnya. Lagi pula, penjaga sekolah itu hendak mengunci semua pintu karena jam sekolah telah usai, dalihnya. Dia pun mengurungkan niatnya. Suatu hari, ketika Kang In-ho hendak pulang selepas jam mengajar, dia melihat seorang anak perempuan yang sedang duduk di pinggir jendela kamarnya di lantai atas. Jelas saja, membuat dia panik. Lebih-lebih anak itu tidak menggubris peringatannya. Sadar bila mereka tunarungu, maka Kang In-ho dengan cepat menuju kamar anak itu dan menariknya dari bibir jendela. Dia adalah Jin Yuri. Awalnya Jin Yuri ketakutan, namun karena Kang In-ho menunjukkan sikap bersahabatnya, akhirnya Jin Yuri yang ketakutan dengan banyak luka lebam di wajahnya itu mengarahkan Kang In-ho ke suatu ruangan. Ternyata di sana ada seorang wanita yang sedang menyiksa seorang murid perempuan dengan mencelupkan kepala anak itu ke dalam. Masih ingat kan Seo Yujin? Singkat cerita, Seo Yujin sampai di rumah sakit, dan Kang In-ho menceritakan kejadian Yeondu padanya. Sayangnya, Yeondu adalah anak yatim piatu, hingga saran dari Seo Yujin untuk memberitahukan orang tuanya tidak dapat dilaksanakan. Bergeser keesokan harinya, Kang In-ho dipanggil oleh kepala sekolah untuk meminta maaf atas kejadian kemarin itu. Kepala sekolah mengatakan sudah memberi peringatan keras kepada penjaga asrama. Dia diminta untuk meminta maaf secara langsung kepada Yeondu. Karena semalam Yeondu tidak ada di kamarnya, maka kepala sekolah menanyakan keberadaan Yeondu kepada Kang In-ho.
Kang In Ho mengatakan bahwa Yeondu ada di rumah sakit dan sedang dalam perawatan rumah sakit saat ini. Kondisinya sudah mulai membaik. Memegang informasi dari Kang In Ho, pihak sekolah pun bermaksud membawa Yeondu kembali ke asrama. Maksudnya apa ya? Ya, pastinya untuk membuka Yeondu agar kejadian itu tertutup. Lalu, apa yang terjadi pada Yeondu selanjutnya? Di saat bersamaan, Seo Yujin meminta Kang In Ho untuk menemuinya. Seo Yujin menceritakan kebusukan yang terjadi di sekolah itu, di mana banyak yang terlibat di dalamnya. Sebut saja kepala sekolah yang telah melecehkan Yeondu di dalam kamar mandi. Guru Pak Boheon melecehkan murid laki-laki, yaitu Min Soo. Dan ada kemungkinan juga kepala admin melecehkan murid yang lain. Jelas saja Kang In Ho tidak mempercayai apa yang dikatakan Seo Yujin. Namun, selembar kertas yang dituliskan Yeondu diberikan kepada Kang In Ho. Apa isi kertas itu? Yaitu tulisan tanya jawab Yeondu dengan Seo Yujin. Barulah Kang In Ho percaya apa yang dikatakan Seo Yujin. Lantas, kenapa tidak melapor ke polisi? Sia-sia saja, sebab polisi telah disuap oleh pihak sekolah. Terbukti Yeondu, Jin Yuri, dan Min Soo habis disisa oleh mereka karena mengadu ke polisi, dan justru polisilah yang memberitahukan pihak sekolah akan aduan mereka. Tiba-tiba Kang In Ho sadar akan kebodohannya telah memberitahukan keberadaan Yeondu kepada pihak sekolah. Mereka langsung menuju rumah sakit karena khawatir akan nasib Yeondu. Benar saja, mereka berdua tidak mendapatkan Yeondu di kamar rumah sakit itu. Namun karena kecerdikan Yeondu, dia bersembunyi di lemari dan lolos dari pihak sekolah yang mau menjemputnya. Lalu, bagaimana kelanjutan kisah mereka? Nantikan kisah selanjutnya hanya ditunjuk bintang. Jadi, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum dan pencet tombol lonceng agar kalian mendapatkan pemberitahuan bila ada video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa pada lanjutan cerita yang lebih memancing emosi.